untuk muatan yang bergerak melingkar gitu ya, muatan yang bergerak melingkar ya, mengalami gaya Lorentz F, gaya sentripetalnya Fs. Dari kedua persamaan tersebut maka rumus jari-jari gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat rumus yang di atas tadi, ya rumus di atas tadi, oh gaya Lorentz itu kalau tegak lurus apa sih? BQ V. Gaya sentripetal ini, kalian hanya butuh menyamakan itu untuk menjawabnya, gitu ya. Menyamakannya berarti kalau kita buat solusinya, gaya Lorentz adalah BQ V tegak lurus, baru gaya sentripetal mv kuadrat per r. Ini kita samakan. Jadinya mv kuadrat per r sama dengan B dikali Q dikali V. Nah, gitu. Nah, tinggal kita sederhanakan coret V-nya. Oh, ada yang join. Nah, jadi ketika ditanya R, lah udah mudah. Apa itu? Oh, ini tadi belum dicoret atur lagi ya. Berarti R sama dengan M kali V dibagi BQ. Udah deh. Nah, gitu. Jadi MV per BQ jawabannya adalah cocok. Nah, itu kira-kira untuk soal nomor 1 gitu ya. Nah, oke. Lanjut, nomor 1 cocok. Nomor 2, kalian. Jika omega adalah kecepatan sudut dan dirumuskan V sama dengan omega kali R, maka rumus untuk omega adalah, nah, jadi kalau tadi rumus gaya sentripetal kita buat cara yang berbeda, mv kuadrat per r dengan v sama dengan omega kali r. Jika kita substitusi jadinya m omega kuadrat kali r dikali r kuadrat per r. Bapak ulang ya. V kuadrat berarti ini kuadrat, omega kuadrat kali R kuadrat dibagi dengan R. Nah, berarti ini rumus gaya sentripetal yang kita samakan seperti yang tadi. B kali Q kali V. Dengan V-nya tadi, oh ini ada omega kali R. Kita tulis kembali, jadinya M omega kuadrat kali R yang sebelah kiri, ya tadi udah coret R-nya atuh, sama dengan B kali Q kali V, V-nya omega kali R. Nah gitu, berarti omega R, omega 1 hilang, R tinggal M omega sama dengan B kali Q. Nah gitu lah, gampil dong. Yo, jadinya omega sama dengan B kali Q per M. B kali Q per M. Cocok. Nah, gitu ya. Hanya tadi Bapak, andaikan kalian coba dulu nemukannya kan lebih seru. Nah, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum sempat mungkin agak capek dan seterusnya ya. Baik. Yang berikutnya, nomor 3. Jika omega adalah kecepatan sudut, dengan omega adalah 2πf. Nah, gitu. Dengan F adalah frekuensi putaran dan rumus untuk menentukan frekuensi muatan yang sedang bergerak, ya, muatan yang sedang bergerak. Nah, yang tadi tuh ada kaitannya. Coba kita lihat lagi. Tadi rumusnya yang ini nih. Nah, Bapak tulis lagi di bawah, W sama dengan BQ per M. Nah, gitu. Berarti tadi W sama dengan B kali Q per M. Tinggal omega disubstitusi jadi 2 kali PF adalah
kali Q per M. Berarti apa rumus F? Katanya. Ya, gampil. BQ per 2M Pi. Atau 2Pi M. Gitu ya. BQ per 2Pi M. Dangdut. Gitu ya. Itu yang soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, 4 buah muatan, yaitu A, B, C, D. Apa sih maksudnya ini? Nah, gitu. Kalau simbolik di unsur, di fisika atau kimia kayaknya sama aja. Misalkan 23, maka ini adalah nomor massa tentunya ya. Nomor massa atau berapa massa muatan itu, ini adalah jumlah muatan. Nah, sekaligus nomor atom ya. Nomor atom itu tidak lain adalah jumlah muatannya juga gitu loh. Oh, berarti ada partikel A 23, B 24, C 12, D 13. Emang ada? Ada. Kalau 23 ini namanya adalah isotop helium. Ini helium juga 24. Kalau 12 namanya deuteron, 13 tritron. Nah, gitu ya. Tapi karena belum nyampe ke sana, saya nggak buat namanya biar nggak ngajak ribut ya. Oke. Bergerak dalam medan magnet B yang tegak lurus dengan kecepatan V yang sama. Maka muatan yang mengalami lintasan jari-jari terbesar adalah... Waduh, memang ada hubungan apa antara muatan Q dan jari-jari gitu loh. Jari-jari atau R, hubungannya apa? Itu yang mau kita lihat ya. Lah, tadi kan ada rumus paling awal. Nah, kita lihat lagi, nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini yang paling atas tadi. Oh, belum. Nah, ini R sama dengan MV per BQ. Nah, kita turun lagi ya. Jadi di sini kelewatan, maaf. R sama dengan MV per BQ. Nah, itu hubungannya. Balik nggak sih? Bapak kalau ngapal-ngapal suka lupa. BQ, bukan. Maaf, MV per BQ, betul ya. Jadi MV per BQ, lantas kita mencari apa? Jari-jari terbesar, jari-jari paling besar. Nah, sekarang kita lihat supaya jari-jarinya besar, berarti kita carilah yang Q-nya yang kecil. Nah, gitu. V-nya tadi sama, jadi ini enggak ngebandingin ya, ini enggak. Kenapa? Karena ini ada di dua-duanya. Yang ngebandingin siapa? Si Q dan si M. Akhirnya bisa kita dapatkan hubungan logisnya. R sebanding dengan massa berbanding terbalik dengan muatan. Itu analisisnya. Akibatnya berarti tinggal kita banding-bandingkan deh si A, si B, si C. Coba deh ya, kita lihat. Untuk si A, untuk RA tadi sebanding dengan massa dan muatan. Si A massanya 3, muatannya 2, berarti 3/2. Si B kita sebut RB, 4/2. Si C berarti RC, berarti 2/1. Si D atau RD adalah 3/1. Terbesar? Lah, si dangdut dong, karena itu nilainya 3/1. Gitu. Oh, ternyata gampil kalau dapat logikanya. Gitu loh deh. Oke. Baik, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut. Nah, ini sebelum kita jawab, Bapak ingatin lagi bagian rumit di gaya Loren, bahkan UTBK kemarin hanya nanya pakai tangan kanan aja jawabnya, ada soal fisika ya.
Pastikan ini ibu jari tegak lurus dengan gaya adalah arah telapak tangan, dan B adalah arah banyak jari, banyak, 1, 2, 3, 4, B banyak, gitu ya. Nah, dan I adalah ibu jari, dan F adalah arah gaya ya, bagian tangan, arah telapaknya adalah arah gaya sesuai dengan yang ditentukan di sini gitu ya. Nah, kalau dia hati-hati 3 dimensi, andaikan ini masuk, ya lihat jempol masuk, maka ini ke atas, ini pastinya ke kiri sesuai dengan bentuk tangan ya. Jadi di sini kita butuh imajinasi untuk membayangkan 3D ya, 3 dimensi. Nah, sekarang kita ngetes, oh belum ke arah tapi ngetes perbandingan kuantitatif kalau dia di TPS. Iya. Oh iya, Bapak ingatin sedikit lagi, karena pandemi belum tentu jelas, Bapak jangan kalian sepelekan TPS ya, kalau bisa itu prioritas, takutnya seperti nasib UTBK tahun lalu. Nggak ada fisika, kimia, biologi, makanya TPS berbasis logika harus kita kembangin terus. Nah, oke, baik. Kita lanjut yang nomor 5 tadi, ada gambar P, ada kawat P, ada kawat Q, ditanya, rasio P dan Q. Rasio itu nama keren dari perbandingan ya. Berarti perbandingan gayanya ya udah kita tinggal butuh Bapak gedein aja dikit. Nah, gitu ya. Kita tinggal butuh perbandingan gaya P berbanding gaya Q sama dengan, emang apa tadi rumus di atas? F sama dengan BIL, sinus theta kalau enggak tegak lurus. Nah, gitu. Jadinya F untuk si gambar P, B kali I, I-nya adalah 2I, dikali L, dikali sinus 53 derajat. Dirasiokan dengan yang sebelah kanan kawat Q. B setengah B dikali I-nya adalah 3I dikali L, sinusnya adalah sin 37. Nah, segitu aja kok ya. Nah, sekarang tinggal kita buatin angkanya. Di atas adalah 2, di bawah setengah kali 3 adalah 3/2. Oh iya, ada ketinggalan. Sinus 53 adalah 4/5. Sin 37, 3/5. BIL-nya coret atas bawah. Gitu ya. Jadi dengan demikian bisa kita lihat di atas 8/5, di bawah adalah 9/2 kali 5, 10. Oke, jungkir balik 8 kali 10 per 9 kali 5. 5 cret, 10 cret, 2. 2 kali 8, 16 berbanding 9. Iya, jawabannya bebek. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, jawab ini hanya butuh logika kok. Nah, rumusnya ada di atas gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut yang berikutnya nomor 6. Nah, ini kemampuan imajinasi 3 dimensi ya. Tadi sudah kita lihat, bayangkan ya. Kita lihat petunjuk soalnya ya. Arah medan magnet B sesuai aturan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Jika arah arus I masuk, nah gitu, arus I masuk, ini masuk, nah berarti ke sono no, masuk, nah gitu. Maka arah medan magnet B sesuai aturan tangan kanan. Kita hanya ditanya arah B, ngeliatin grafik, nah gitu. Coba, ini ibu jari masuk, arah B-nya ini nih, kemana tuh? Ya, tentunya jawabannya F-nya ke atas, B-nya ke kiri. Ah, kira-kira gitu ya. Ini tadi masuk. Ya. Ini ke atas, ini ke kiri. Nah, gitu.
Jadi ini membayangkan saja, maka jawabannya ke kiri. Gitu. Ini gampil amat, iya. Itu namanya juga latihan ya. Baik. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Arah medan magnet B, ya, arah medan magnet B sesuai aturan tangan kanan jika arah I ke bawah. Nih, I-nya berarti ibu jari ke bawah nih. Kalau sini saya buat begini, ke bawah, gitu. Nah, kemudian I-nya ke bawah, boleh sambil kalian bayangkan angkat tangan kalian ya, ya ke monitor. Oh, jempol ke bawah, telapak tangan ke kanan, gitu. Bisa nggak bayangkan apa arah arah medan magnetnya gitu. Nah, kalau kalian berhasil membayangkannya, maka ketika I-nya tadi ke bawah, gayanya ke kanan, maka arah B-nya masuk. Masuk itu identik dengan arah sumbu Z negatif. Pastikan kalian paham ya, Dek. Ini suka ulangan begitu ya. Kalau sekarang boleh kalian coba tangan kanan, jempol kalian ke bawah, ke monitor tangannya, telapak tangannya ke kanan, pasti keempat jari itu menembus monitor. Menembus monitor berarti masuk. Ya, mudah-mudahan kalian coba ya. Nah, kalau bisa bentuk tangan seperti itu pasti bisa, pasti ketemu jawabannya ya. Jadi jawabannya masuk. Dalam sistem ini dinyatakan Z negatif. Yang masuk, kalau keluar Z positif. Nah, gitu. Nah, itu kalau yang nomor 7 tadi. Kita lanjut. Untuk nomor 8. Nah, gitu. Coba kita lihat bentuk tangan ini tangan kanan ya. Nah, boleh sambil kalian praktekkan tangan kalian sesuai dengan bentuk gambar ya. Nih, angkat tangan kanan, bentuknya seperti itu, letakkan di atas monitor. Oh, kita mau cari apa? Arah gaya Lorentz sesuai dengan tangan kanan. Ini ibu jari huruf depannya I. Nah, ini jari banyak, 1, 2, 3, 4. Banyak itu singkatannya B, banyak. Kemana arah telapak tangan? Pasti telapak tangan menuju pembaca seperti ini. Ya, menuju kita sendiri. Menuju atau mendekati. Nama lainnya banyak ini, Dek. Tanda titik, iya kan ya. Mendekati, iya. Kalau dia di dalam simbol yang dipatokkan seperti ini, maka yang keluar atau mendekati namanya Z positif, yang masuk Z negatif sesuai dengan tanda ini. Lah, berarti jawabannya telapak tangan tadi kemana katanya? Ya, mendekati dong. Gitu. Mendekati itu tadi Z positif. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira tadi solusi yang nomor 8 ya. Aduh. Kemudian kita lanjut untuk nomor 9. Nah, gitu ya. Nomor 9. Coba kita lihat. Boleh kalian praktekkan tangan kalian di depan monitor ya, Dik. Ayo, jempol ibu jari ke atas. Dan tanya arah gaya Lorentz masih, ya, arah gaya Lorentz sesuai dengan gambar tangan ini gitu ya. Berarti kita lihat ibu jari adalah jempol I. Jari banyak atau B ke kiri. Maka ditanya arah gaya. Lihat, ibu jari itu ke atas atau Y positif, B adalah ke X negatif, maka arah telapak ke depan. Nah, gitu, telapak tangan ini pasti dia ke depan, maka dia tetap Z positif. Nah, gitu kira-kira ya. Itu
Itu untuk solusi yang nomor 8 gitu. Kita lanjut. Kok nomor 8 sih? Nomor 9 ya, maaf. Nomor 10. Nomor 10, arah arus sesuai dengan aturan tangan kanan, katanya. Nah, jadi yang ditanya cuma arah arus. Arah arus itu apa sih? Arus ibu jari. Nah, udah, gampang amat. Ya, hati-hati. Ini telapak tangan ke depan. Berarti gaya, jari banyak ke bawah. Di arah telapak itu ke kiri. Nah, gitu ya. Ke kiri itu tentunya ini X negatif. Iya, gitu ya. Jangan bilang mencong deh ya, karena dia harus tegak lurus ketiga-tiganya. Nah, itu untuk yang nomor 10. Kalau bisa coba pakai tangannya, tangan ke kiri jempol, telapak menuju pembaca atau kita. Oh, arah telapak menuju kita, B-nya ke bawah. Bawah itu simbolnya Y negatif. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian untuk soal berikutnya, nah kita masuk ke teori lagi ya, sambil ngulang lagi. Gaya Loren itu bisa timbul oleh kawat lurus. Bapak nggak bosan-bosannya ngingatin ya. Kawat lurus F sama dengan B kali IL. Tadi pakai tangan kanan. Kawat Loren bisa timbul oleh muatan bergerak. B, Q, V. Nah, ada muatan, ada bergerak. Ini ada kawat panjang L, dialiri arus. Semuanya pakai sin kalau nggak tegak lurus. Rumus yang ketiga. 1, 2. Rumus yang ketiga, gaya Loren oleh dua kawat sejajar. Kalau ini kita nggak repot dengan arahnya. Kenapa? Karena cuma dua jenis. Satu, jika I1 dan I2 arahnya sama atau searah, maka yang ada tarik-menarik. Jadi ingat bahasa Inggris bintang. Apa bahasa Inggrisnya? Setar. Apa setar? Searah tarik-menarik. Oh, kalau berlawanan arah arusnya, maka yang ada tolak menolak gitu ya. Kalau Bapak suka bercanda ngomongnya, sehati enggak sih? Oh, sehati tarik menarik, enggak sehati tolak menolak. Ah, kira-kira gitu ya. Sarah tarik menarik, berlawanan tolak menolak. Nah, ini juga udah ada sarah, kedua tarik menarik, tidak sarah, tolak menolak. Ngitungnya apa? Lah ini F sama dengan minol I1 I2 per 2 pi A. Apa sih A? Jarak pisahnya. Berarti kalau jarak pisahnya makin jauh, gayanya makin kecil. Kadang rumus ini dimodifikasi jadi begini loh. F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi kali A. Apa bedanya? Kalau ini gaya doang, kalau ini namanya gaya persatuan panjang. Nah, suka juga soal disebut begitu. F per L itu namanya gaya persatuan panjang. Nah, itu cara bacanya ya. Oh, berarti gaya Loren yang paling gampang arahnya apa? Dua kawat sejajar. Ngelihatnya apa? Searah tarik-menarik, berlawanan, tolak menolak. Selesai gitu ya. Nah, sekarang coba ini pakai logika yang tadi. Sehati atau tidak searah atau tidak searah. Nah, kita amati gambar ini. Kawat IA ke atas, IB ke atas. Oh, tarik menarik. FA terhadap B ke kanan, FB terhadap A ke kiri supaya dia tarik menarik. Nah, gitu. Nah, kemudian antara A dengan C, A-nya ke atas, C-nya ke bawah, tolak menolak. Maka FAC-nya ke kiri. Jadi gaya yang diderita si A adalah satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian kita uji di B. Nah, di B, tadi di A ya, di B. Antara B dengan A, namanya FBA. Tarik-menarik jadi ke kiri. Kemudian, antara B dengan C. B ke atas, C ke bawah arusnya, maka yang ada tertolak, maka ini ketolak ke kiri. Nah, gitu. Yang ditanya apa sih soalnya? Arah gaya yang dialami kawat C. Lah,
Lihat, C dengan A ke atas, C ke bawah, tolak. Kalau digini namanya tarik, kalau tolak ngeok. Oh, namanya F, C, A gitu. C dengan B, bawah ke atas, tolak juga, ngek-ngok. F, C, B. Berarti gaya yang dialami oleh kawat C, dua-duanya ke kanan. Nah, gitu ya, dua-duanya ke kanan. Maka jawabannya dua-duanya ke kanan adalah kanan kiri, kiri kiri, kanan kanan. Oh iya, jawabannya nyempil dikit, C ya. Nah, gitu. Jadi dua-duanya ke kanan, C itu tadi jawabannya ya. Baik, yang berikutnya nomor 12. Ini membutuhkan logika analisis ya, tapi sederhana masih. Lihat, dari soal nomor 11. Jika kawat C digeser sedikit ke kanan, oke, resultannya jadi gimana? Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ini tadi AB ke atas, C ke bawah. Kita gambar lagi ya, Dik. Jadi kalau kita gambar A, IB, kemudian IC ke bawah. Oke. Nah, kita lihat ulang lagi, C dengan B. Tolak, Mang. F, C, B. C dengan A. Tolak. Nah, ini tadi dua-duanya ke kanan. Selanjutnya, kalau digeser kawat ini ke kanan, ini digeser ke kanan sedikit, apanya yang berubah ya? Yang berubah jarak ini makin besar, jarak ini makin besar. Emang hubungannya dengan jarak, ini kita sebut namanya jarak A dengan C, ini jarak A dengan B. Hubungannya apa? Yang tadi dong. Mu 0 I1 I2 per 2pi kali A. Kita hanya butuh ini loh. F dengan A lurus atau kebalik? Kebalik. Jadi kalau A-nya digeser ke kanan, otomatis A-nya makin gede dong. Lah, kalau A-nya makin gede, gayanya mengecil dong. Nah, gitu. Jadi, apapun ceritanya, kalau kawat yang ini digeser, loh, kok belum nggak berubah? Kalau kawat ini digeser ke kanan, ya otomatis jaraknya makin besar. Maka pasti gaya resultannya mengecil oleh dua-dua kawat karena dua-duanya tadi arahnya sama. Maka jawabannya resultan kawat C akan semakin kecil. Resultan kawat C akan semakin kecil. Ah, gitu ya. Nah, emang kenapa resultan pada kawat B? Kawat B semakin kecil ini digeser lah, iya. Oh, ada dua jawabannya, Dek. Maaf gitu. Resultan kawat B dan C ya, sengaja tadi biar nggak buru-buru menjawab. Ternyata kadang-kadang ya itu tadi ada dua jawaban yang benar. Kawat B semakin besar, nggak mungkin gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk, oh sebentar Dek. Dari nomor 11, jika kawat C digeser ke kanan, resultan kawat C semakin kecil, resultan kawat B semakin kecil. Emang tadi di B? B dengan A tarik menarik, B dengan C tolak menolak. Oh, Bapak kejebak sendiri, buat soal sendiri tapi kejebak sendiri. A, B, F, B, C. Ini nggak boleh bener loh. Resultan kawat B semakin kecil ini salah. Ini harusnya makin besar. Contoh nih, ini logikanya begini nih. Ketika 6 bilangan Bapak buat kurang 3 kan hasilnya 3. 6 dikurangi bilangan yang lebih kecil dari 3. Contoh, lebih kecil dari 3, 2. Jawabannya berapa? 4. Berarti pernyataan ini salah. Harusnya makin besar karena pengurangannya mengecil. Sorry ya, maaf. Tadi Bapak memang sengaja rancang soal ini begini. Terakhir kejebak juga ya. Jadi jawaban yang benar berdasarkan logika adalah C. Bapak ulang ya.
Kenapa tadi di B bukannya mengecil? Karena tadi di B itu pengurangan, yaitu FAB dikurang FBC. Ketika harga yang pengurang ini mengecil, maka hasilnya menjadi membesar. Itu logikanya ya. Nah, ini benar-benar TPS malahan. Oke, ya itu kira-kira yang nomor 12 tadi gitu. Nah, kemudian nomor 13. Ya, ini soalnya cuma 13, banyak-banyak takutnya kalian ngantuk ya. Oke, paling tidak ini aja semangat mencobanya bagus. Baru nanti kalau belum nyoba, besok atau lusa kalian coba. Kalau nanti langsung dicoba, masih apa jawabannya? Bisa nggak benar semua gitu ya. Oke, kita lihat yang nomor 13. Dari soal nomor 11, jika kawat B digeser sedikit ke kiri. Oke, kita gambar lagi. Ini A, ini B, ini C. Oke, kalau ini digeser mendekat ke kiri, maka resultan kawat B semakin besar katanya. Kita lihat, kalau ini digeser ke kiri tadinya di sini, maka gaya ini dengan ini akan semakin besar. Apa itu? AB. FAB semakin besar. Ini kemari namanya FBC. FBC semakin kecil. Bapak ulang. Ketika B-nya digeser ke kiri, FAB-nya semakin besar karena jaraknya mengecil. Tadi sebanding dengan berbanding terbalik dengan A maksud Bapak, sehingga FAB-nya membesar, tapi FBC-nya mengecil. Akibatnya resultan di B adalah karena dia selisih, FAB dikurang FBC, ini membesar, pengurangnya mengecil, otomatis ini naik. Nah, gitu, berarti resultan di B semakin besar. Jawabannya langsung yang A, gitu ya. Jadi ibarat matematiknya begini deh kalau di angka. Kalau ini 4 kurang 2, kalau ini membesar 5 kurang ini mengecil 1. Ini adalah 2, ini adalah 4. Ya membengkak, membesarlah. Nah gitu, jadi resultan B-nya akan semakin besar. Nah, itu kira-kira solusi yang tadi sengaja Bapak buat biar kita nggak terlalu maju, karena mungkin juga di sekolah belum nyampe sebagian besar yang ini. Nah, sekali lagi Dek, mungkin Bapak buat nanti untuk materi berikutnya juga begini. Bapak buat sesederhana mungkin, hanya berbasis logika, kalian coba. Pusing sih Pak, nggak apa-apa, memang namanya pembelajaran ya, tinggal jauh sebisanya. Sengaja Bapak setting tadi bentuk Google Form-nya seperti itu, biar kalian buat nama apapun gitu kan, nggak ketahuan nama kawan, misalnya mana tahu malu gitu. Nanti yang kita munculkan nama samarannya, nama akunnya Bapak tutupi gitu ya. Jadi fisika berikutnya nanti baru Bapak buat lagi begini. Pokoknya kalau kalian baca, kalian mau coba jawab, paling tidak nggak ngasal nembak gitu. Kalaupun misalnya belum benar, nggak apa-apa, setidaknya sudah berusaha untuk menjawabnya gitu. Oh ya, waduh, ini si Debbie baru join malahan. Nanti ini Bapak potong, Bapak edit videonya biar kalian bisa lihat bagi yang baru bergabung ya. Sebelum kita akhiri, karena waktunya cuma 1 menit kurang, ada yang bisa ditanyakan Debbie, nanti videonya aja dilihat deh ya, kalau nggak jelas bisa ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ya Kak, ya. Ada Pak, aman Pak. Oh, baik, kalau enggak, jadi sekali lagi kalau bisa dicoba ya, bagi yang belum, nah gitu, biar bisa nggak benar semuanya setelah melihat ini. Gitu, nanti Bapak kirim ininya, filenya. Baik, Bapak rasa itu dulu untuk hari ini ya, kita lanjut ke depan sama-sama semua ya.
Makasih Pak. Makasih Pak. Ayo, Terima kasih Pak. yo, makasih.